kita belajar, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Coba dulu sikap doa semua. Tangannya seperti bagaimana? Tangan. Oke. Ibu minta satu orang pimpin di depan untuk memimpin doa. Dari mana asal usul manusia? Tanah liat. Dari tanah liat, Masya Allah. Apakah mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna di bumi? Karena diciptakan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, adik-adik, bagaimana perasaan kalian jika kalian diberi tanggung jawab besar untuk menjaga sesuatu yang penting, yang paling berharga di dalam diri kita? Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan
akan bagi kelompok ya. Adik-adik simak baik-baik kisah Nabi Adam sampai dia masuk surga, dia keluar dari surga. Simak baik-baik ya, semua menonton. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Itu malaikat, ini iblis. wa ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Untuk menghentikan kekacauan itu, pasukan malaikat bertarung dengan para ibakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya, untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi? setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya. Siapakah engkau? Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam, Siapakah namanya? dan Nabi Adam menjawab, Hawa. Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu. Dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Kisah Nabi Adam. Oke. Adik-adik, kisah Nabi Adam tadi, Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah liat. Kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian mereka tinggal di mana? Bumi, di surga. Oke, adik-adik. Sekarang adik-adik ibu akan bagi tugas. Ya, tugas kelompok. Di sini ibu akan bagi 3 kelompok. Di sini adik-adik ibu beri nama kelompok 1 namanya bulan, kelompok 2 ibu berikan nama matahari, kelompok 3 ibu berikan nama awan. Nah, adik-adik ambil buku tulis dulu.
bawah pohon, kan? Tidur di bawah pohon. Tiba-tiba dia bangun kembali sudah ada perempuan. Namanya perempuan tersebut siapa? Siti Hawa. Kemudian karena membuat kesalahan mereka apa? Memakan buah huldi. Kemudian mereka bertaubat, meminta maaf kepada Allah. Kemudian Allah maafkan tidak? Memaafkan. Materi hari ini kita harus belajar kesalahan apa lagi? Kalau membuat kesalahan kita harus bertobat atau tidak? Bertobat, memohon ampun kepada Allah atau tidak? Kemudian jika kita membuat kesalahan bersama teman, kita harus apa? Minta maaf. Kalau mau benar kita harus meminta maaf. Karena Allah Maha Pengampun. Oke, adik-adik, jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apa akan adik-adik lakukan? Tentang kisah Nabi Adam, berarti kita kalau terapkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita harus banyak bertobat, apalagi sholat, apalagi mengaji, selalu bertakwa kepada Allah. Materi hari ini di bagian mana yang menyenangkan? Nabi Adam. Apa adik-adik yang paling tidak disukai materi hari ini? Senang? Tepuk tangan semangat. Oke, adik-adik, kita tindak lanjut ya. Minggu depan Ibu akan memberikan tugas. Adik-adik banyak belajar tentang kisah Nabi Adam ya. Ya, tentang kisah Nabi Adam. Adik-adik Ibu akan berikan tugas. Adik-adik menyebutkan lima hal yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan periksa minggu depan ya.